KO, gue mau KO lagi nih Om Kibong nih. Gue tantangin main gitar dengan pakai masker mata tapi bukan mulut di mata. Oke? Siap Bang? Mana ini suara? Duh, dia pasang. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton video ini, like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Action. Action. Ya, roll. Action. Kopi, 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 teman cerita. Ya. Kopi, 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 teman cerita. Asik, asoy. Kopi, 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 teman cerita. Oh yeah. Kopi, 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 teman cerita. Oh yeah. Kopi, 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 teman cerita. Cuma di sini loh. Kopi, 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 teman cerita. Ngopinya di sini. Kopi, 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 teman cerita. Asai. Kopi, 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 teman cerita. Kopi, 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 teman cerita. Kapan ngopinya? Makanya nih, panjang banget ya. Ngopi dulu ya. Iya. Ngopi dulu. Ngomong-ngomong, ya udah minum dulu deh. Ngopi dulu. Ntar Soalnya nggak diceritain main gitar mulu. siap. Panas bro. Oh, panasan gue. Panas ya. Nggak apa-apa. Hot ya? Hot. Apa? Hot. Hot ya. Hot. Biar KO. Iya. Aduh. By the way, Om Kibong, Ah. itu kopi suka manis atau pahit? Kalau gua ngopi tuh tergantung occasionnya bro. Maksudnya kalau ada yang perlu dimanis-manisin pakai gula. Kalau perlu nggak pakai gula pun kalau ada yang manis juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya ditemani yang manis gitu. Ditemani yang manis. Pisang goreng tuh kan. Manis cocok. juga bisa. Sama Pisang gula, goreng. gula itu apa namanya? Gula putihnya tuh kan manis juga kan. Iya. Cocok, cocok. Kalau keterlaluan manis, Terlalu manis tar gitu. Oh, iya, ya? terlalu manis. Bro. yang terlalu manis ya. Diabetes lah. Wah, parah. Nggak cocok berarti. Kurangin makan nasi kalau gitu. Kurangin makan nasi, satu, terus kedua, Jangan ada dengki. jangan ada dengki, tiga. Iya, kalau nggak ada dengki, diabetes nggak ada. Bro. Itu psikologis banget tuh. Ilmu apa namanya tuh? Nih, kalau ada dengki, dia bete. Bete banyak pakai S, jadi diabetes. Jadi bete aja kalau ada dengki. Tuh, dengerin tuh. Nyamuk. Diabetes. Ada dengki bisa jadi diabetes. Nggak boleh dengki, jadi nggak ada diabetes. Ya. Doski bete. Doski. Itu kan kita udah ngopi tadi tuh. Ini kopi pahit, tapi kopi panas. Pahit dan panas. Kalau ada kan
kalau dulu ada terlalu manis, sekarang ada terlalu pahit, ini terlalu panas bro. Cocok. Masuk Pak Eko. Masuk. Masuk Pak Eko. Gue bakar dulu ya. Bakar dulu. Ya ngopi, udut ya kan, setelan tuh. Kenapa ya jadi setelan ya? Tembakau sama kopi tuh. Ngapain tuh? Kenapa bisa jadi setelan? Apa ya, gara-gara dia emang hadirnya di satu waktu yang sama, jadi dia ini kebetulan asemnya sama ininya pas gitu. Oh ini temennya gitu. Kebetulan apa ya, emang udah janjian dia dari dulu nih. Tembakau sama kopi, nggak tahu tuh. Berarti kalau udah janjian udah dari Iya, kan kalau ngopi itu kan yang setahu gue, kopi itu budayanya orang Asia sama Asia Tengah. Asia Tengah. Iya, ya kan? Iya. Dari Afrika, Arab, Indonesia, sebenarnya dari Indonesia juga sih. Kalau ditarik lagi ke awalnya lagi, ini yang bawa kopi ke sono. Terus dibilang dari sono bawa ke sini. Padahal nungguin, gue nggak ngerti tuh. Ntar biar diceritain sendiri aja deh. Kopinya, asal usulnya. Asal usulnya. Iya. Bener tuh, bener. Karena kan asalnya biji tuh. Ijip ya. Biji. Dari pohon terus dari biji. Buah apa biji? Oh iya ya. Salah gue. Buah berbiji ya. Ya kan? Iya ya. Kopi itu buah, tapi buahnya keras. Kacang apa ya? Kalau kacang, Ya, kacang-kacangan kan. kopi gitu. kacang-kacangan. Kopi kalau dikacangin kopi gitu kali. Iya. Kopi aja. Kacang pahit itu nebak-nebak mulu nih, kacang sampai kopi dari kacang-kacangan, kacang-kacangan dari kopi. Tapi kenapa disebutnya biji om? Kagak, kalau kopi yang masih itu kan warna merah, itu emang buah dia. Terus udah gitu mengeras, gua nggak ngerti tuh gitu. Ini jadi gua kan kemarin tuh gua jalan tuh ketemu petani kopi apa segala macam. Ceritanya banyak banget bro. Jadi istilahnya kopi itu punya cerita masing-masing sama tanahnya. Makanya jadi filosofi kopi nih. Udah ada ya filosofi kopi. Udah ada ya. Jadi apa dong? Coffee story. Coffee story. Coffee teman cerita. Iya. Judulnya kan begitu. Ceritanya kapan kita? Kita ceritain dong. Oh iya. Iya, kan lu produksi kopi bang juga Gua kan? nggak bawa sih, aduh. Kalau gua bawa coba. Sayang banget tuh guys, hari ini lupa kita Ya Karena- mukanya aja dah gua bawa. sama aja. Lu lihat dia inget kopinya. Pas Iya. lu Kalau gua minum ketawa, kopinya inget mukanya. rasanya pahit-pahit kopi gitu kan. Tapi ngangenin. Kopi bong. Cek di Iya. Instagram. Ada Emang di kopi, iya maksudnya kopi ini banget nih kan. Pokoknya kalau buat di sini di kita nih Indonesia nih, habis makan nasi, habis makan ngopi kan, setelan tuh ya kan. Kalau nggak ngopi kita jadi ular tuh. Ngantuk. Makanya biar melek-melek dikit bisa ngobrol, ngopi, naik lagi. Ya. Makanya gua sempet nonton tuh. Om Pai, situ Om Bongki gitu kan. Ini dulu waktu ngeband nih kayak memang semangatnya terus aura rockstar-nya keluar gitu kan. Rockstar. Tapi Emang gue tanya malah rockstar tuh gimana ya? makanya nih Kepala batu gimana ya? besi rockstar. Rock kan batu, Iya batu. bintang. Kalau misalnya bintang ibaratin pala batu berarti. Gitu, makanya dibilang rockstar. Pala batu. Tuh guys. Makanya jangan jadi rockstar. Jangan diaduin palanya. Keras kepala. Nggak bisa diatur, keras kepala. Nyambung semua bro. Nyambung semua. Nyambung semua. Emang nih Om Bongki ini jago dia. Filsafat juga jago dia. Sekarang Dulu
gue belajar nyambung itu dari pramuka, bro. Pramuka. Nyambungin tali tuh. Saking jagonya gue rubah dari nyambung itu ke omongan. Kaget yo, bukan pola. Ngopi dulu, baru kita cerita lagi. Cheers Om. Cheers. Siap. Masih panas, bro. Terlalu hot. Ada apinya. Atau jangan-jangan hari ini kita terlalu hot. Ini air kawa kali ya, pakai air kawa bukan? Ada apinya. Air kawa. Ada apinya. Terus ngapain aja Om sekarang? Ngapain? Yang pasti ngopi tiap hari. Terus ngumpulin kopi, jualan kopi. Jalan kopi. Terus emang gue sih udah 3 tahun terakhir saya emang fokus ke kopi. Waktu itu juga pengen bikin produk fermentasi kopi. Cuman gue agak geli aja, ya kan? Tapi nggak boleh ngomong jorok Om. Boleh Kalau lah. Om Bongki boleh nggak? Jorok boleh. Boleh, ngomong jorok mah boleh sekarang. Serius? Nggak, sekarang boleh. Nggak haram. Nggak. Nih, lu nanti kalau gue ngomong jorok nih, ini di ini apa enggak nih? Kalau ngomong jorok di sensor apa enggak ya? Enggak. Gue ngomong jorok nih. Ini di sensor apa nggak? Nggak tahu juga. Kalau gue ngomong jorok, Joroknya kayak gimana dulu? Makanya gue tanya. resiko ya gue ngomong jorok nih. Nggak apa-apa sih. Resiko ya. Resiko ya. Resiko ya. Lu jangan sensor. Ini perjanjian nih, ntar diedit tuh jadi sensor. Nah, Jangan iya. sensor ya gue ngomong jorok nih. Soalnya dia emang ini, dia bilang nggak apa-apa gitu kan. Nih gue ngomong jorok. Coba. nih. Jorok. Ya kan gue ngomong jorok. Lu kalah lu. Lu kalah lu. Buat Om Kibo memang cerdas emang dia. Nggak bisa lo. Nggak bisa, nggak ada lawan. Nggak ada. Mm-mm. Ngeles ya. Ngomong jorok boleh. Ngomong jorok boleh. Tadi udah terlalu hot, terlalu manis, terlalu pahit. Air kawah ya kan? Air kawah. Kopi air kawah. Kopi enggak udah kopi. Oke, kalau kita ngomongin kopi nggak ada lagi lah. Indonesia dari ujung ke ujung ngopi semua soalnya. Ngopi semua. Kita melek rata-rata orang Indonesia melek karena kopi. Makanya Jangan-jangan emang kopi itu peradaban ya? iya. Peradaban. Booster. Booster. Light booster ya. Kalau yang hard booster lain Cerah. lagi tuh. Ya dicari sama BNN. Hard booster. Emang pernah belum? Apa narkoba? Hard ya. Guys, aku mau memperkenalkan sama kalian loh, ada puding cinta. Wow, enak banget nih buatan adekku. Tapi ini namanya dikasih nama Mak Mentar. Lucu, ada aja ya. Ini enak banget loh, cobain deh. Delicious, yummy, extremely yummy. Ini kayak kita puding-puding kalau mama kita bikin kan penuh dengan cinta tuh. Ya kayak gitu rasanya. Kayak kecintaan gitu. Ya apa aja dulu kan coba. Iya lah. Nyoba aja biar tahu. Daripada kagok ya kan. Iya. Bisa kopi. 2 kali. Enak, 2 kali enak, 3 kali enak. Akhirnya nggak Nyambung. akhirnya nggak enak. Oh. Parno Tuh guys, berarti bro. Yang pertama Parno ntar ketangkap polisi, ya kan, karena melanggar hukum. Yang kedua Parno emang Parno dari obatnya. Parno dari obat. Iya, dua-duanya Parno kan. Kan dikepung loh Parno. Udah lah. Gitu-gitu aja. Berhenti gitu kan. Ya kan? Itu bisa dikenang menjadi terlalu manis atau terlalu pahit tuh kenangan itu? Terlalu Parno dia. Terlalu Parno. Tuh, ada lagi terlalu Parno. Terlalu Parno. Jadi, Terlalu. iya. Iya, habis kan apa ya?
rata-rata kan kalau zaman nih kita nih masih muda, dulu kan pergaulannya kan anak band, set ada temennya kan, biasanya temennya yang suka ikut nongkrong apa, ya, biasanya edep, Ada. BD. Nah, ya BD kan nawarin ininya, nawarin dagang ya kan, ini pasien nih, ya kan, biar asik bro, ya kan, gitu, iya kan, ngopi-ngopinya dulu, gitu. Nah, akhirnya jadi inian, jadi apa? Jadi korban. Ya. Terus, cuman gue juga nggak iniin kan emang itu substansi zat ya, substansi itu kita jadi nggak normal di situ. Nah kalau bisa ngerasain satu yang nggak normal dari misalnya nggak normal, abnormal atau yang nggak seperti biasa, jadi nggak membosankan gitu loh. Itu yang jadi ininya, yang jadi apanya sensasinya. Sensasi. Makanya ada yang demen mabok kan, narkoba, mabok. Karena dia keluar dari suasana normalnya gitu. Iya betul. Abnormal. Kalau kelewat nggak normal, ya itu Ya abnormal. putus sarafnya. Ya, kan ada yang gokil juga kan. Sorry ya, Kelewat, gue ya. nggak bisa nahan tawa. Iya. Gue terlalu serius ternyata. Sorry Bang. Enggak benar. Gue taruh dulu deh. Kayak ruangannya luas tapi kayak sempit gitu. Jadi ini lagi nih, gue jadi ngomong filosofi nih. Nggak apa-apa lah. Ketawa itu kan perlu ya. Maksudnya. Perlu tuh. Sehari, kalau gue mau tanya, sehari lo ketawa berapa kali? Lo ngitung nggak? Enggak. Lo ngitung nggak? Nggak. Coba kalau lo hitung, bisa nggak? Kalau bisa kenapa? Kalau nggak bisa? Oke. Kalau bisa, berarti setting lo bisa menyeting rasa senang lo. Pagi gue mau 3 kali ketawa. Jadi kayak itu. Kayak terapi. Iya. Lo kalau misalnya, jadi istilahnya kalau ngomong sedih lo bisa diatur, bukan diatur, disingkirin. Kalau lu bisa ngatur senengnya, kan lewat tawa tuh. Jadi sebenarnya bukan ngomong itu juga. Kalau gue suka ngelucu juga sebenarnya bukan gue ngelawak. Betul. Karena hidup ini senda gurau, bro. Senda gurau. Misalnya lo serius nih hidup nih, sekolah, sampai ini gue pengen jadi orang kaya, apa semacam. Ujung-ujungnya apa? Ya? Jadi apa? Ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya kan jompo. Malah jadi gitu lagi. Jompo. Cheers Om. Yes. Cheers. Kopi teman cerita. Gue lagi terkesima nih Om. Gue nggak bisa ketawa nih kali ini. Sudah gurau, bro. Sudah gue Nggak boleh serius juga. serius. Serius, gue mau ketawa. Ketawa serius gimana ya kalau gitu ya? Jadi Ketawa serius ya. Oke, serius tapi ketawa gitu. gimana tuh? Gue nggak kebayang. Gue ketawa tuh kalau ada orang serius ketawa tuh. Oke, gue lanjut nih. Yang tadi tuh hal yang dimuliakan itu malah bahkan bukan harus selalu yang tertutup atau selalu yang tidak tampak atau tidak kelihatan. Nah kita udah mulai agak dalam nih sedikit. Misalnya apa gitu yang nggak kelihatan tapi dia ternyata memang penggeraknya tuh dia, motoriknya tuh dia gitu. Oh, nggak kelihatan tapi dia ininya, esensinya atau Betul, itunya. esensial. Apa ya? Esensi yang nggak eksis. Esensi yang nggak eksis, goib lah. Goib ya, setuju Pak. Gue nggak bisa lagi ngomong ini. Esensi yang nggak nampak, Nggak eksis. nggak eksis.
Nah, nih gue ini agak aneh lagi nih. Ya. Lo lihat itu ada apa? Gelas. Gelas. Itu ada mic. Mic. Itu ada korek tokai. Iya. Tokai. Tokai, mereknya Tokai. Terus apa yang bisa lo lihat gitu? Ya oke. Itu nyata nggak? Nyata nggak? Secara kasat mata iya. Iya. Lo anggap nyata itu kan? Ya. Pokoknya statementnya nyata ya? Ya, statement nyata. Gue bisa bilang enggak. Siap. Kenapa? Nah sekarang ini kan ini ada lampu nih. Ah. Nah, kalau dimatiin semua, lo bisa tahu itu nyata nggak? Iya betul. Kalah gua. Kau. Yang nyata apa? Yang nyata apa? Gelap, hening. Enggak, yang berasa nyata pas pada saat gelap itu. Rasa. Iya. Jadi istilahnya yang real itu sebenarnya ada di rasa. Ya. Tapi kalau yang kasat itu apa sih istilahnya? Ada dimensinya. Ya. Ini kan dimensi refleksi cahaya. Ngomongnya dong. Emang benar. Penting Kang. Oh, mesti tengah malam kita ngomongin nih. Ini kan malam, Om. Biar jeneng ngono. Iya benar. Itu dia ada medianya. Ya. Ya kalau misalnya ngomongin ini karena ada cahaya kita bisa refleksi ini jadi kita bisa nganggap itu ada gitu kan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ngomongin yang tadi lo bilang, yang nggak tampak tapi itu ada, ya kan? Ya itu lo merem apa yang lo dengar dan apa itu jadi yang lo bisa ngerasain. Misalnya gini, lo pernah ke pantai kan? Ya. Lo diam duduk merem, terus lo berasa ada angin yang jalan, terus ada suara ini apa segala macam itu apa? Ya. Nah itu kan masih media ini apa segala macam. Tapi kalau misalnya lo merasa enak, merasa itu, ada medianya nggak? Oh, betul. Ada medianya kalau lo ngerasa? Iya, nggak ada langsung. Yang nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti ada medianya gitu. Ya. Sesuatu yang di luar batas ya. Karena kita nggak bisa tahu medianya apa. Rasa itu. Kalau Bang Oma bilang telat. Bukan di luar batas. Nggak, kalau kita ngomongin hati dalam arti kata hati ini sebenarnya bukan hati yang bahasa Indonesia hati, heart sebenarnya. Heart itu jantung. Ya, kalau orang bule kan bilang say with your heart, ya. Lo bilang dengan hati lo kan, ya, bilang dengan jantung lo. Jadi ada salah kaprah di sini. Hati itu sebenarnya bukan hati lever. Kalau lever kan sakit kuning ada ya. Sakit kuning bos. Jadi ada sedikit miss apa tuh literasi atau apa tuh? Language ya bahasa. Penterjemahannya. Gitu ya. Ya, lo bicara dengan jantung lo, masih gitu kan. Soalnya jantung itu berdenyut hidup dan itu korelasinya sama misalnya kalau lo lagi nggak tenang, jantung lo berdegup-degup kencang kan. Iya. Kenapa dia bisa berdegup kencang? Karena ada rasanya kan, rasa khawatir itu jadi bergejolak. itu nggak ada ininya gitu loh. Guys, gue potong guys. Akhirnya pelaku rasa bisa menginterview seorang Bongki yang punya kengabluan yang sangat bermakna. Dan gue thank you banyak nih. Terusin Om. Iya. Iklan. Gue percayanya itu. Jadi yang nyata itu emang dari rasa sebenarnya. Ya. Tapi rasa itu nggak ada batas. Ya. Makanya karena nggak ada batas, nggak bisa nyata. Nggak bisa nyata karena dinyatain, nggak habis-habis ngomongnya. Betul. Nggak ada yang ini. Makanya ada akal. Ngeri banget. Nah, akal tuh gimana? Akal itu yang nalarin, yang nerjemahin hati itu.
kalau gue ini ya, ini gue kalau gue yang salah terserah nggak apa-apa lah. Akal itu kan punya dia nalar itu, akal itu kalau ininya dari nalar. Nalar itu kan guessing apa gitu. Bukan pikiran. Kalau ini mesin nih. Ini media otak itu, media ukuran, bahasa yang ada batasnya, terbatas banget. Betul. Kalau nalar, yang namanya nalar itu ininya sebutannya akal. Itu nyambungin dari hati kolbu ke nalar akal untuk jadi terjemahan bahasa, ukuran apa segala macam yang akhirnya kita bisa ngomong, kita bisa tulis, kita bisa ngomong apa segala macam. Itu terjemahan, dan terjemahan itu sebenarnya terbatas. Yang sebenarnya ini gitu loh. Gue kagum-kagum. Hah? Gue kagum-kagum, makanya gue nggak bisa lagi mau kayaknya Apa ini? cuma itu yang gue mau korek hari ini. Dikorek bos. Iya kan? Nah, Ya udah. enggak, itu ini doang. Itu sih gue cerita kesimpulan yang gue bisa jabarin, kita bisa cerita, gue bisa ceritain. Betul. Itu juga berapa ya, selama ada 30 tahun kali gue ini apaan sih kayaknya, gue bisa baru sebutin itu, tapi sebenarnya itu benar apa enggak tergantung dari terjemahannya masing-masing. Kan gue cuma ngerefleksi doang. Betul. Gitu. Serius banget ya kita ngomong ya. Yoi. Karena memang kita lagi cari makna ini. Makna hari ini apa? Ketemu dengan pelaku rasa dan pelaku rasa yang beneran. Ini pelaku rasa yang beneran nih. Yang legend nih. Legend. Pelaku rasa. Pelaku rasa. Bukan pelaku rasa. Itu sih. Ya betul, berarti. Simpel kan? Maksudnya gue coba cari jabaran yang jadi sebenarnya simpel gitu loh. Bisa connect nggak ya sebenarnya? Ini tuh gue ceritain nih sini paham nggak sih sebenarnya apa yang maksudnya ini nggak gitu loh. Ngerti ya, maksud satu vibrasi nggak gitu. Frekuensi. Bahasanya vibrasi soalnya. Nah, kalau jantung berdenyut pun itu vibrasi kan dia. Ya. Gitu. Sama kayak kita main gitar tadi. Ya, betul banget Pak. Jadi gue ngerasain gue kalau sebelum bikin lagu nih ceritanya nih, ini gue cerita sedikit Om. Sebelum bikin lagu kan kemarin ada yang tanya juga nih, gimana proses bikin lagunya pelaku rasa ini. Gue bilang gue sebelum bikin lagu gue nanya dulu yang punya apa namanya organ-organ lagu itu, yang punya nada, yang punya lirik, yang punya huruf. Gue tuh nggak bisa apa-apa, gue bilang kayak gitu. Ya gue nanya, caranya gimana nanyanya? Hati gue aja, ngoceh-ngoceh sendiri, tolong aku, bantu aku. Gitu kan gitu. Prosesnya. Kemudian kadang kalau gue nulis nih, setelah gue tulis, gue kadang nggak bisa lihat maknanya tuh batasnya di mana, karena dia bisa berubah-berubah. Oh iya. Setelah gue tulis, bisa berubah-ubah. Tangkap aja dulu gitu ya. Tangkap dulu yang ada kan, tangkap saat gue tulis, gue bentuk pola, gue senandungin apa segala macam, ya kan. Terus kemudian, nah, gue kalau di yang kelihatan itu kayak misalnya ada pola-pola kita bikin musik atau bikin lagu kan, kita bisa ngambil nada yang sudah pernah dinyanyiin orang sedikit, misalnya apa pola-pola kita udah sama-sama tahu lah itu. Lagunya memori, siapa. lo ngerefleksi dari memori yang lo tangkap yang udah ada. Tapi pola itu gue nggak mau pakai. Gue mau coba sedikit pola yang sedikit ori lah. Nggak tahu deh ori apa bukan, tapi paling nggak caranya gue rubah deh paling nggak. Gue nanya gitu. Bagaimana caranya saya bikin lagu? Tolong bantu aku, ya kan?
betapa terus. Coba nulis gitu kan, nulis. Ya kejadian gitu, liriknya set gitu. Nah, gue bisa ceritain bahasa lain nih, gue paham nih. ya, Lo mencoba bikin resonansi yang bisa lo tangkap dari alam semesta nih. betul. Meresonansi dengan bentuknya dalam hati lo bicara, tolong gue dong ini gini. Maksudnya lo nyambungin gitu kan. Gitu kan. Betul. Sama nih kayak misalnya senar nih, G, tank itu senarnya bergetar situ. Pernah tahu nggak? Belum. Coba deh. Kita coba guys. Coba nih. Gue pegang. Iya, pegang aja tuh. Ya, Gitar lo yang yang mana? Yang itu nggak apa-apa. Deketin sini. Bergetar deh. Nakal deh nggak bergetar. Yang G ya? Yang mana aja, pokoknya yang di ini nih, yang lebih ini nih. Ada, cuma kecil. Nah, itu Ada. itu meresonan. Jadi meresonan tuh Resonansi. dalam fisika. Ya, fisika. Tegangan yang sama, dia medianya itu ada di frekuensi yang sama. Jadi kalau ada di frekuensi yang sama, tuh dia akan ikut bergetar. Cuman yang mana duluan yang bergetar nih? Itu kayak sama yang lo ciptain itu tadi. Selaras. Itu yang namanya harmoni. Harmoni dia ada law attraction sama media yang sefrekuensi. Nih kalau orang nggak satu frekuensi nggak bisa ngobrol. Betul, nggak nyambung Pak. Yang satu mikirin anaknya, yang satu lagi mikirin mabokannya gitu. Woi, main dong. Nggak nyambung. Mabokan lagi. Iya kan frekuensi nggak tahu. Berarti gitu bro. ya. Nah, tapi ada juga orang yang fleksibel Om. Artinya gini, frekuensinya itu dia bisa menangkap aja, fleksibel aja gitu. Iya karena hati itu kan nggak ada ininya, fretless banget bro. Fretless. Tanpa fret. Fretless itu gitar yang nggak ada fret itu ya. Yang pasti orangnya pasti harus tenang dulu. Dia nggak boleh gelisah, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh fokus terhadap sesuatu. Jadi tenang gitu istilahnya. Istilahnya kalau misalnya lo bisa ngerasain sesuatu yang asik banget itu, lo mikir nggak sih kalau pas pada saat itu? Enggak kan? Enggak. Lo pas kalau itu lo udah mikir berarti ini lo nggak fleksibel. Tuh. Ini tuh penuh. Kok gue kayak narasumber nih. Mungkin gue terpancing sama Om Kibong nih. Udah beresonan ya. Mungkin nggak kalau Om Kibong. Gue ngeliat lampu ini. Di otak gue tuh lampu tuh berdiri tinggi apa segala macam. Kayaknya ini gampang banget dikelabui gitu. Habis itu dia lewat. Gue lihat dia di kepala gue masuk lagi di otak gue pikiran gini apa segala macam. Ternyata ini tuh media yang sangat mudah dirubah. Kemudian dia mudah dikecoh juga. Nah kalau ini mungkin gimana nih tentang ini nih? Maksudnya kan yang dia tadi. Maksudnya kan kita ngomong hati ya. Itu bukan berarti lever kan jantung. Ya. Istilahnya kalau istilah jantung lo stabil itu berarti lo bisa manuver kemana-mana istilahnya. Kalau orang panik kan cepat kaget apa segala macam, konsentrasinya nggak nerjemahin ke otak. Tuh, berarti ciri-cirinya yang orang stres, jantung hatinya itu juga mudah diombang-ambing dengan pikiran tadi. Kalau lagi ketakutan, coba, nggak megang apa-apaan kan, kacau. Deg-degan duluan deh. Gimana? Padahal nggak ada apa. Padahal belum tentu terjadi. Setuju ya guys. Iya gitu deh.
Kalau makanya kan gue balik tadi nih, ini hampir lupa nih tadi. Sehari lo bisa ketawa berapa kali, itu aja dulu deh. Coba kita hitung berapa kali kita ketawa dalam satu hari, berapa kali kita bisa, berapa sedihnya. Kalau bisa jangan sedih-sedih amat, coy. Ya. Sedih boleh, buat Boleh. bikin sinetron nggak apa-apa. Cocok. Ya, drakor dikit lah. Korea. Emang sengaja buat di friksiin rasa senangnya itu. Ya kan? Yang senang produsernya sih. Sama penonton. Penonton kan, yang diomongin penonton bro. Waduh, kamu di kok gede banget sih, khawatir ntar begini nih, dia pasti berantem nih, wah, nggak enak hatinya gitu. Dimain-mainin. Iya. Jadi Susunan, media dia. no drama, orang gitu kan. Kalau gue senang gue bikin drama. Soalnya gue bisa ini kayak main-main. Betul banget. Nah, tadi Om Bongki ini nyebut Korea. Emang suka apa? Korea itu menurut Om Bongki ini kotanya kayak apa? Korea itu program. Budaya Korea itu program semua. Maksudnya program propaganda hiburan. Kalau dulu rock and roll dari Amerika. Kalau sekarang tuh ilmu nih. Sekarang K-pop dari Korea. Tuh. Nah, iya kan? Ntar apalah ngomong ngapak dari Jawa. Bisa, gitu juga bisa. Ada. Oh. Itu dia. Cuman kan kita nggak diorganize dengan baik nih industrinya apa segala macam. Jadi kita nggak kuat buat propagandanya. Itu propaganda. Itu program semua. Program budaya. Setuju. Program budaya. Artinya mereka ini banget ya. Maksudnya memang mungkin dari pemerintahnya apa segala macam. Industrinya. Iya, sistem terorganisir terus udah gitu emang tolaknya emang dia nge-grab rasa semua sebenarnya. Ini sekarang waktu itu Glasnost, inget nggak? Glasnost. Yang Rusia. Kan belum pernah ada rock festival di situ. Dia masuk rock festival, set, Moskow bubar, Rusia bubar. Masuk budaya, kita juga begitu sebenarnya. Iya. Jadi emang ada apa sih namanya, ada apa sih kalau misalnya kita mau bukan menjajah ya, Sistem attack. mau menguasai lah, menguasai itu. Industrinya atau apalah ya. Ya kayak gitu kan. Nah itu lewat budaya itu lebih ini karena rasanya yang dikunci. Dipegang. Kuncian. Makanya rasa kan lebih gokil ini. Cara kerjanya. Ini paku rasa beneran nih Om Bongki nih. Oke, berarti Korea gitu ya. Tadi dari Jawa juga ada yang ngapak-ngapak tuh. Gue denger. Ntar Korea, Tegal, serangan balik gitu. boys. Jangan-jangan mau diserang balik nih. Enggak, diintimidasi sih. Intimidasi. Apalagi adanya nasi sama teri. Oke lah kalau begitu. 오케라 어쩔 수 없지 오케라 어쩔 수 없지 Ngopi dulu baru kita cerita lagi. Cheers Om. Cheers. Ada orang Amerika, ada orang Arab, ada orang Afrika, ada orang itu semua. Itu kan basicnya dasarnya kan manusia juga. Betul. Pasti kan punya rasa kan. Betul Pak. Nah kita nge-vibe aja, memvibrasi rasa aja yang ini, yang kita punya untuk kita bisa apa sih istilahnya meresonan ke mereka. Resonan, gitu. betul. Intinya mah gitu, bahasa ininya. Bahasa dalamnya, fisikanya atau apanya. Bahasa
bahasa ngablunya lah. ngablunya aja deh, kita nggak mau rana-rana atau bahasa yang orang biasa pakai, jadi kita maunya yang ori aja ya Om ya. Ngablu. Nggak ada bahasanya sebenarnya. Iya betul betul aja gua. Gitu. Tapi ini daging semua bro, makanya gue sangat, karena gue hostnya nih, bukan dia yang hostnya nih, ini tamu gue nih hari ini, Om Bongki Marcel. Gue kalau boleh saran sih, maksudnya dari sebuah kata atau kalimat apa, bolehlah kita coba cerna pelan-pelan. Mungkin nggak dapat hari ini, mungkin dapatnya di tahun depan. Apa yang kita lihat langsung hanya itu yang tertulis, kita maknanya sebatas itu. Mungkin dia luas atau bawa ke dalam. Coba boleh kita explore. Explore bisa, ini panjang lagi nih. Nggak apa-apa. Misalnya ada satu kata manis misalnya. Manis itu bisa jadi berapa makna? Tuh. Coba. Hidup lo manis banget bro. hidupnya manis bukan hidupnya penuh dengan gula kan, enggak. Rebutin tuh kan? semut ya. Tuh kan? Disemutin malah kalau gula. Gila, fotonya manis banget. Maksudnya itu gambarin, dia menggambarkan manis itu dari refleksi gambar misalnya. Betul. Perempuan, cewek misalnya, manis banget nih bibirnya, mungil apa, itu manis. Ada yang manis yang dari rasa, dari makanan nih, gula, donat, kayak apa itu manis. Ini kopi pahit. Tapi kawan. Kopi pahit. Ya kan? Jadi dari satu kata itu bisa banyak makna yang bisa diurai. Nah, itu duduknya di mana? Itu manisnya itu misalnya. Nah, itu dasar kata itu kan terjemahan untuk ditaruh di keperluannya, fungsinya. Fungsi. Duduknya di mana, fungsinya apa, bisa berubah-ubah tergantung dari sudut pemandangan. Jadi manis itu, jadi gue juga suka nanya, wah lo maksud lo manis yang mana nih? Tuh kan? Manis Maksud lo tersungging gimana? apa manis ininya nih? Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang penting mana Om? Gula atau manisnya? Rasa lah. Secara mantik. Rasa. Gula itu kan bisa nggak manis. Ini pelaku rasa beneran nih. Gula kan bisa nggak manis kalau misalnya jadi penyakit. Yes. Tapi kalau rasanya manis, udah semua. Udah manis, udahlah gitu kan. Itu ada makna yang lebih, yang lo bilang tadi, lo yang lempar sendiri tuh. Iya. Ada tapi nggak bisa disentuh. Ya itu yang tadi yang gue bilang. Makanya gue bilang kalau gue enteng ini, gue coba terjemahin dengan kata enteng, mungkin gue pura-pura nih jadi rockstar atau gue pakai topeng siapa, misalnya Axl Rose atau Slash gitu kan, gue pakai topi apa sih, pas main batak betot nih, falas ya, atau gue nggak bisa mainin lagu Guns N' Roses nih, berarti kan tampilan gue tuh nggak berarti sebenarnya, bisa nggak berarti begitu kan Om. Jadi gula dan manis yang penting tuh rasanya. Nah berarti kan yang nonton itu bisa merem. Ayo Cok lu main. Gue nggak mau lihat muka lu. Oh iya. Dengan tampilan lu. Iya gitu. Jadi lu bisa yang lebih nyata pas pada saat lo bisa ngerasain tanpa harus pakai media lain gitu kan. Setuju banget Om. Kayak gitu kan. Ini pelopornya. Makanya gue senang banget hari ini gue bisa ketemu. Kemarin itu gue tungguin, kebetulan beliau ini ke Jombang ya, Santren itu sama para jenderal ya, jenderal. Iya, sama Pak ya, Mahendra. Ya. Ngomong-ngomong, gue minta jadwalnya emang agak-agak, karena masih di sana kan. Nah, biasanya sih kalau ada jenderal, berarti ada kopral dong.
Ah. Nah biasanya Om, kopral itu selalu kelihatan Om. Jenderal tuh malah lebih nyaru-nyaru dikit. Maksudnya di meja gitu atau bagaimana lah. Jenderal. Kopral tuh biasanya ada di mana-mana tuh. Jenderal. Ada sosok aneh gitu. Jenderal maunya nyuruh-nyuruh doang. Iya. Kalau julukan kan dapat julukan jenderal tuh dari orang-orang. Lihat. Tuh. Dari orang-orang kenapa jadi jenderal? Gue bilang kenapa masuk tentara aja kagak gue pikir. Terus akhirnya ngomongin, iya sih emang nggak apa-apa juga sih jenderal, sebutan jenderal itu karena kebanyakan kita ngatur sendiri, kita ngurus sendiri, terus ya apa namanya kayak misal serang, Ya, ya. jadi lebih banyak komando. Komando, betul. Komando. Rembo kali. Jenderal atau general sih? Kayaknya general ya. Kalau di itu jenderal sekarang, jenderal itu bisa jadi Kemana-mana tuh ya general itu. General. umum. Bahasa. Cuman general itu bahasa Inggris, general itu kan sebenarnya kan dia yang ini, yang jadi sentral buat generalisasi. Betul. Istilahnya gitulah bahasanya. Ya apa aja sebutan sih sebenarnya gitu loh. Iya. Tapi emang jadi ada satu apa namanya? Jadi ada satu yang mesti kita iniin gara-gara disebutin jenderal itu, nggak bisa jadi kopral, nggak bisa jadi. Iya. Kadang-kadang kan pengen sembarangan juga. Tapi cocok banget sih guys. Maksudnya beliau Om Bongki ini predikat jenderal itu cocok buat gua pribadi. Karena karya-karyanya banyak banget. Lo mau cerita soundtrack film, lagu solonya atau bagaimana, coba cek Warteg Boys zaman itu, kita hampir semua pokoknya meledak gitu kan. Jenderal. Gua aja nyanyiin kok, oke lah kalau begitu. Jenderal Kang Beca. Tukang beca, dan kata-kata tukang beca tuh dari mereka. Ada Om Bongki, Pai, Om Indra, itu gue dengarnya dari sana tuh, tukang beca narik artis siapa aja sih Om? Masih inget nggak? Soalnya ini sekarang kita di tema segmen lupa ingat. Ntar gue tulis gue ini nih lo bacain dari gue Tuh juga kan? lupa. Lupa saking banyaknya. Apa ya? Ya karena tukang bikin ini, bikin itu ya bikin. Ya kalau dipakai jadi lagunya orang, jadi ini jadi apa? Itu emang apa ya? Kalau orang Inggris bilang kan ada life achievement. Ya gue bisa dikasih main musik. Ya udah main aja. Jalanin aja. Ya musik emang harus dimainin kan. Betul. Masa didiamin? Nggak boleh jadiin patung maksudnya. Iya betul. Iya, Betul banget. Bersyukur banget ya achievement itu ya. Achievement lu Ya. Kadang-kadang gue dulu sempat ini main musik nggak bisa berhenti nih, misalnya kan pernah juga pernah juga suntuk lah, mentok lah, bikin itu mentok apa segala macem. Ini apa aku butuhkan yang nggak bisa lepas atau emang Bisa lepas? emang enggak gift Oke. dikasih kebiasaan main musik terutama. Tadinya gue pikir gue tersiksa nih sama musik nggak habis padahal nadanya cuma 7 doang kan, bolak-balik putar-putar ini itu, kehilangan momen, kurang asik ini, nggak enak itu apa. Sebenarnya itu prosesnya kita sendiri. Kita bisa ini nggak bisa apa namanya,
bisa ngevibrasi nggak ini kita sendiri. Akhirnya balik lagi ke kita. Hilang loh gara-gara industri nih. Oh, gue pengen lagu yang ada racunnya dong. Makan obat nyamuk aja. Racunan pasti. Lagu ada racunnya, kan gue bingung kan. Lagu ada racun. Gitu. Ngeracunin orang. Iya. Nah itu kan ada makna. Kalau kita nggak keluar dari kita sendiri, berarti racun nggak mematikan pasti. Betul. Palsu, dia masih Racun coba-coba. palsu. Ya. Palsu racunnya. Baiklah, dibalikin lagi. Kacau. Masih di Kopi Teman Cerita. KO, gue mau KO lagi nih Om Kibong nih. Gue tantangin main gitar dengan pakai masker mata tapi bukan di mulut, di mata. Oke? Siap Bang? Mana ini suara? Duh, dia pasang. Oke. Jadi gue nebak nada nih. Nebak nada. Oke. Nah. Ya. Iya. Keren banget, keren banget. Susah ya jadi itu ya, maksudnya emang mesti ada matanya nih, tangannya nih. Keren banget. Matanya mesti ada, matanya, tangannya mesti ada Maksudnya matanya mata. gitu. Nyasar tadi kemana tuh? Nyasar dikit. Ya. Nah, satu lagi dari perjalanan panjang seorang yang gue boleh bilang bahwa beliau ini inspirasi melihat perjalanan karirnya seorang Bongki, bagaimana dia berkiprah di Slank, Beat Beat, Flowers, dan band-band yang berikutnya yang artisnya banyak banget yang diproduksi satu demi satu tuh gue nggak bisa sebutin karena dia juga lupa, paling gue inget sebagian juga. Banyakan band, racun. Yang paling menarik adalah kita bisa menemukan satu adalah low profile atau slow profile. Karena aku slow, Karena- kenceng, ntar slow, kenceng lagi. Slang roadshow-nya itu pertama tuh di Jakarta tuh di Ancol di sirkuit Turmasnya Slang di sirkuit Ancol. Pas sudah selesai, Jangan-jangan gue curiga nih kalau dia nggak mau manggung, bandnya nggak mau manggung. oh, Jangan-jangan. wah itu mah Yes. Yes. Kopi Teman Cerita. Keluar atau dikeluarin?
berat nih. Berat. Anjir. Baru tadi keluarin. Sensi. Secangkir kopi Inspirasi, cerita imajinasi, yang tertuang dalam jelajah makna semesta. bebaskan Kopi teman cerita. tercipta. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya.